Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih dengan pembahasan yang sama dan juga dengan orang yang sama. Nah, Bapak, ini kita lanjutin lagi nih pembahasannya. Sekarang kita mau merucut ke tema nih. Kalau dulu tadi di segmen 1 kita bahas tentang Bapaknya nih. Nah, kalau sekarang di segmen 2 ini apakah iya nih katanya tadi kan segitu ada pertanyaan apakah mendaftar TNI AD ini gratis bener atau enggak ya gitu. Nah, ini pendaftarannya udah dibuka Pak? Sudah Dibuka. Kita sudah buka pendaftaran mulainya tanggal yang online ya Mbak ya. Yang online 11 September sampai 9 Oktober. Kemudian sembari online berjalan kita juga sudah melaksanakan validasi. Validasi itu yang sudah daftar kemudian diberikan waktu tanggal berapa kita sampaikan mereka datang ke Ajen Rem untuk membawa berkas-berkas. Artinya pada saat online mereka juga mengirimkan filenya, kemudian itu kan belum hadir nih di Ajen Rem. Nah pada saat validasi inilah hadir dan membawa berkas untuk kita cek, termasuk tingginya, berat badannya begitu. Kalau validasinya di tanggal 15 September sampai 11 Oktober, Mbak. Oke, berarti kalau sekarang ini masih bisa nih ya? Masih bisa. Masih on progress. Masih panjang nih ya sampai masih Oktober berjalan. Iya. Ya. Sekarang kita sudah punya yang untuk Bintara dari Animo 1040 orang yang online. Kita sudah ada yang validasi 675. Udah alhamdulillah lumayan banyak dan ini masih on progress terus. Yang Tamtama dari Animo 1259 yang sudah validasi 662. Ya, artinya mudah-mudahan yang online ini betul-betul itu baru tahap validasi, Mbak. Nanti ada tahapan seleksinya kan? Berikutnya. Banyak lagi tahap-tahapan. Nah, tapi di tahun ini nih aku sempat baca juga udah ada beberapa perubahan ya. Salah satunya yang di highlight adalah tentang tinggi badan dan juga usia. Itu kenapa tuh Pak bisa terjadi perubahan seperti itu? Ini kan awalnya dari di usia minimalnya 22 ya. 22 sekarang bergeser 2 tahun ke 24. Nah, kenapa tuh Pak? Iya, makasih Mbak. Jadi memang pertama kita lihat dari tinggi badan dulu ya. Tinggi badan ini yang berlaku itu sudah kita edarkan di persyaratannya. Itu untuk Tamtama yang tadinya 163 sekarang kita rubah menjadi 158. Tapi untuk Bintara tetap di tinggi 163 minimal. Tetap di 163 ya minimal. Jadi untuk Tamtama perubahan ini sesuai petunjuk pimpinan dengan pertimbangan bahwa yang pertama untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada adik-adik kita karena kita ya istilahnya sekarang membutuhkan adik-adik generasi muda untuk betul-betul bisa mengabdi lah kepada negara dan bangsa khususnya lewat jalur TNI AD. Gitu. Nah kalau untuk umur itu kan tadinya kan di 22 ya, kemudian kita tambah 2 tahun menjadi 24. Pertimbangannya juga sama karena dengan perubahan pensiun yang tadinya 53 jadi 55 ya Mbak ya. Sehingga harapannya dengan penambahan persyaratan di umur ini kita bisa lebih banyak untuk merekrut adik-adik kita khususnya yang memenuhi syarat dan bagus-bagus untuk kita rekrut jadi tentara. Kita sangat berharap adik-adik ini punya motivasi yang lebih, punya motivasi yang kuat untuk mengabdi pada negara dan bangsa lewat jalur TNI AD. Gitu Mbak. Ini kalau kata Bapak tadi nanti bisa jalan-jalan gitu ya, bisa camping-camping gitu ya. Bapaknya ya menikmatinya seperti camping ya, tapi kan jadi, kita tahu ya seperti apa susahnya itu. Kalau itu ininya apa ya, kalau boleh kita ibarat yuk advantage-nya ya, keuntungannya ya. Betul. Tapi sebenarnya tetap kita kan tadi mengabdi kepada negara kan gitu. Tapi memang di mana-mana kita kan tentara ini kan nasional, artinya tidak kedaerahan. Sehingga sangat bagus kalau kita dari muda misalnya kan dari masuk Tamtama, Bintara masih umur 18 atau 24 sekarang ya misalnya nanti 24 kan masih muda lah kalau laki-laki kan dia masih bisa kemana-mana nih masih jauh. Jadi
dengan nanti dia ditugaskan ke seluruh pelosok Indonesia, terus berputar tour of areanya atau tour of duty-nya, itu sangat bagus untuk pengalaman, Mbak. Jadi memang ya ini yang saya sampaikan pengalaman saya sendiri kan. Kalau nggak jadi tentara, pindah ke sana, nikmatin aja. Kalau saya berprinsip, kalau pas kita di kota yang macet, nikmatin aja. Ingat-ingat pada saat yang disepi. Kayak di Manokwari. Jadi kita tuh. Nanti kalau pas di tempat yang sepi, ingat-ingat pas di tempat yang rame. Iya. Artinya bukan kita tidak fokus, tapi kita sudah pernah di tempat sepi sudah. Di tempat yang ramai pun sudah. Jadi sebenarnya tinggal kita menikmati, Mbak. Di Manokwari tuh, Mbak, kalau Mbak tahu, itu lukisan hidup itu, Mbak. Karena indah sekali pemandangannya. Iya, benar, betul, benar, Mbak. benar. Betul. Dan kalau nggak di sini tadi Bapak bilang belum tentu ya Pak iya, ya. sama Contohnya dengan di Bengkulu. tapi belum ada kesempatan tuh untuk Betul, kesana. betul. Tapi memang di Bengkulu ini juga sangat bagus. Makanya saya kemarin langsung, pokoknya saya harus ke Enggano dulu. Kayak nggak ada dulu. Biar tahu. Langsung ya. Biar bisa cerita sama Mbak siapa? Mbak Tari. Bapak ini lupa nama aku Iya, lah. maaf. Biar cerita sih sama. Jadi kalau udah tahu Enggano, ternyata potensi wisatanya juga bisa, Mbak, dikembangkan. Ya, betul, bagus betul, itu, Mbak. Betul. Betul. Karena masih jernih, betul. Pantainya masih bagus tuh. Sempat berenang nggak Pak di sana? Ya, mau snorkeling, mau sempat diving, sempat snorkeling, tapi divingnya belum. Nanti divingnya harus saya belum. coba. Oke. Kalau diving kan ada spotnya tersendiri. Tuh. Betul. Oke, jadi Gitu, ini kalau misalnya nih para pemirsa Opini berminat untuk bergabung nih Pak. Ini udah umurnya udah pas nih, tinggi badannya juga udah pas. Oke. Kira-kira apa nih yang harus mereka persiapkan lagi? Iya. Pertama, mental dan minat dulu, Mbak, kalau menurut Itu saya. dulu dikunci gitu ya? Kunci dulu. Kenapa? Karena kita harus punya motivasi dari dalam dulu. Artinya saya laki-laki, saya harus mandiri, saya harus bisa membahagiakan diri saya sendiri dan keluarga khususnya. Atau mungkin calon lah misalnya kan gitu kan. Jadi motivasi ini paling penting, khususnya dari diri. Ya kalau toh ada dari luar, entah dari keluarga, entah dari mohon maaf dari pacar atau apa, itu X ya dari luar. Tapi lebih bagus yang dari diri sendiri. Jadi kuatkan niat dulu, kuatkan niat, satukan istilahnya tekad di hati. Dari situ nanti akan terpompa sendiri untuk kita melatih diri, menyiapkan diri, mau latihan lari, mau latihan berenang, mau latihan pull up, mau sit up, mau push up. Tapi kalau sudah ada niat, itu pasti motivasi akan muncul dan kita semangat. Nah, kalau sudah latihan, kemudian sudah berupaya, nah tinggal tidak hanya fisik, Mbak, kan ada akademiknya juga. Ada tes psikologi, ada tes akademik. Akademik ini kan modalnya kan memang apa yang kita dapat di sekolah. Kan gitu kan. Mungkin apa istilahnya ilmu-ilmu di sekolah bisa dipelajarin. Nah, kalau psikologi memang tergantung kegiatan kita sehari-hari. Kalau mohon maaf yang muslim kita biasa bangun pagi, sholat subuh, kemudian habis subuh kita menyiapkan untuk berangkat ke sekolah, pakaian gitu kan, Mbak. Apa semua nyiapin sendiri. Saya dulu nyetrika sendiri, pakai setrikaan yang pakai arang itu kan. Nah, iya zaman dulu kan begitu, Mbak. Mungkin udah nggak ada sekarang yang ada gambar jagonya itu hitam itu. Gitu, Mbak. Jadi kita memang harus begitu. Artinya kalau psikologi nggak usah belajar. Kalau memang kita kehidupannya dari bangun pagi sampai mau tidur itu sudah tertata. Sudah disiplin gitu ya Pak? Ya, itu sudah mendisiplinkan diri. Psikologinya selalu bagus. Nyapu saja, nyapu lantai saja itu ada psikologinya, Mbak. Artinya kita belajar di situ. Kalau kita nyapu saja sudah malas atau nyapunya asal-asalan, ya berarti kan nggak bersih tuh. Nah, itu psikologi juga berpengaruh. Kenapa tuh? Gitu. Ya. Jadi artinya pertama bisa dimulai dari hal-hal kecil. Betul, yang paling kecil itu hanya sekarang anak-anak kita ini kan harus di brief di situ. Mereka belum terlalu sadar di situ. Nah, kalau kita bimbingan orang tua dulu kan memang beda lah. Kebayang gitu. sih. Iya, itu dia. Tapi tidak ada yang tidak bisa, semuanya pasti bisa. Tinggal gimana kita melatihkan anak-anak kita, adik-adik kita. Itu, Mbak. Oke, jadi jangan sampai nanti yang terfokusnya hanya ke fisiknya aja. Iya, Siapan fisik ya, tetap harus siap. Tapi ada penilaian akademik. Akademiknya jangan lupa. Dan jangan juga nih menyepelekan kebiasaan sehari-harinya. Paling penting juga itu, Mbak. Karena itu membentuk psikologi kita.
masalah doa, sholat, yang agama apa aja kan sama. Iya, betul. Pokoknya kehidupan sehari-hari berpengaruh itu, Mbak. Gitu. Oke, nah setelah ini nanti kita bahas ya bagaimana nih tahap-tahapannya apa aja, tapi kita jeda dulu. Kita istirahat dulu ya. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.